Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Devi, NPM 18090072, Pendidikan Ekonomi Sesi 2018C. Ini merupakan tugas mata kuliah Budaya Alam Minangkabau mengenai kesenian yang ada di Minangkabau, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesenian yang ada di Minangkabau seperti halnya tari kreasi. Di sini saya menyebutkan pengertian tari kreasi adalah tarian daerah yang diinovasi atau dikembangkan mengikuti zaman yang sedang terjadi atau berkembang. Tari kreasi di setiap daerah pun beragam-ragam. Contohnya pada Minangkabau seperti tari kreasi yang diangkat dari novel yang berjudul Di Bawah Lingkungan Ka'bah, yang menggambarkan kisah seorang gadis Minang yang jatuh cinta kepada seorang pemuda tetapi dikekang oleh kedua orang tuanya hingga terjadi pemberontakan yang berujung kematian. Berikut simak video tarinya. Tarian ini diangkat dari novel yang berjudul Di Bawah Lingkungan Ka'bah, yang menggambarkan kisah seorang gadis Minang yang jatuh cinta kepada seorang pemuda tetapi ditentang oleh orang tuanya hingga terjadi pemberontakan yang berujung pada kematian. Inilah Raso Kasampai. Selamat menyaksikan. Sedikit latar belakang dari tari yang diangkat dari novel Lindungan Ka'bah ini, yaitu seorang Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal sebagai singkatan Hamka adalah muslim asal Minangkabau yang dibesarkan dalam kalangan keluarga yang taat beragama. Ia memandang tradisi ada dalam masyarakat di sekitarnya sebagai penghambat kemajuan agama, sebagai pandangan ayahnya Abdul Karim Amrullah setelah melakukan perjalanan ke Jawa dan Mekah. Sejak berusia 16 tahun untuk menimba ilmu, dan ia mulai bekerja sebagai guru agama di Delhi, Sumatera Utara, lalu di Makassar dan juga Sulawesi Selatan, di mana dalam perjalanan itu di saat di Timur Tengah, Hamka banyak membaca karya dari ahli dan penulis Islam, termasuk karya penulis asal Mesir Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, sehingga karya sastrawan Eropa yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tersebut pada tahun 1935, Hamka meninggalkan Makassar untuk kembali ke Medan, dan di Medan Hamka mulai menulis novel Di Bawah Lingkungan Ka'bah ini ketika menjadi editor untuk majalah Islam Mingguan Pedoman Masyarakat, yang dalam majalah tersebut untuk pertama kalinya nama pena Hamka diperkenalkan.
seorang muslim kelahiran Minangkabau, Sumatera yang dibesarkan oleh ibunya sejak berusia 4 tahun. Karena pada saat itu ayahnya telah meninggal ketika berusia 6 tahun. Muslim kelahiran Minangkabau ini bernama Hamid. Hamid disekolahkan oleh Haji Ja'far bersama anak perempuannya yang bernama Zainab di sekolah yang sama. Setelah menamatkan pendidikan masing-masing di sekolah Hindia Belanda, Hamid dan Zainab mulai jatuh cinta tetapi sama-sama tidak mengutarakannya, sehingga kemudian terpisah karena Hamid memutuskan pindah dari Padang ke Padang Panjang untuk melanjutkan pendidikan di sekolah baru. Namun, sejak ayah Zainab meninggal, yang disusul dengan meninggalnya ibu Hamid, mereka telah jarang bertemu. Dan dalam suatu pertemuan, Hamid dihadapkan oleh permintaan ibu Zainab, yaitu Aisyah, untuk membujuk anaknya menikah dengan sepupunya. Dan permintaan ibu Zainab itu dijalankan oleh Hamid mengingat ibunya semasa hidup juga tak mengizinkan menikahi Zainab karena perbedaan kelas sosial. Hamid kemudian mengalami patah hati akibat keputusan yang diambilnya, lalu memutuskan pergi ke Mekah. Setelah setahun berada di Mekah, Hamid yang mulai menderita penyakit bertemu dengan Saleh, dan istri Saleh, Rosma, adalah teman dekat Zainab, sehingga Hamid dapat mendengar kabar tentang Zainab, termasuk kenyataan bahwa Zainab mencintai dirinya dan Zainab tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan ibunya. Setelah mengetahui hal tersebut, Hamid berniat untuk kembali ke Padang usai menunaikan ibadah haji. Dan pada saat bersamaan, Saleh melalui istrinya mengirimkan surat untuk diberikan kepada Zainab yang isinya menggambarkan pertemuannya dengan ibunya. Namun, Saleh mendapat balasan dari istrinya bahwa Zainab telah meninggal dunia, dan Saleh memberikan kabar tersebut kepada Hamid sebelum akhirnya Hamid sampai sana. Dan kenyataan itu disusul dengan meninggalnya Hamid di hadapan kaum. Begitu sedikit cerita dari Sekian video tarinya. Selamat menyaksikan.
Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian penjelasan dan juga dalam pengambilan video. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.